hal yang paling sering ditanyain dan yang paling sering buat orang ragu untuk touring ke Sumatera. Bang, jalurnya aman gak bang? Banyak begal gak bang? Bang, ke KM0 itu habis berapa bang? Budgetnya berapa bang? Nah, yuk kita bahas sampai ke hitungan biaya yang paling kecil. Apakah kita perlu bawa jerigen untuk bensin cadangan? Jangan tunggu motor kalian sempurna. Jangan tunggu uang kalian berlimpah ruah. Mulailah dari apa yang kalian punya sekarang. Karena apa yang akan kalian bawa pulang nanti bukan cuma dengan memahami selera dan batasan diri sendiri, kita akan lebih mudah menentukan target jarak tempuh harian. Apakah sanggup 300 kilo, 400 kilo, atau bahkan nekat di angka 600 kilo per hari. Begitu angka harian ini ketemu, barulah kita bisa menyusun rencana perjalanan secara matang, mulai dari pemetaan jalur sampai menentukan titik-titik penginapan di sepanjang rute. Dari etape 1 dari BSD Tangsel ke Kota Agung di Lampung, sampai etape ketiga yang berakhir di Kota Ketahun, Bengkulu. Tapi, lintas barat Sumatera ini gak semudah yang kita pikir di atas kertas bro. Part kedua ini akan kita obrolin etape 4 sampai dengan 9. Dari Bengkulu Utara sampai masuk Aceh. Akhirnya setelah ribuan kilometer dan belasan hari, kita tiba juga di babak final. Tapi ingat, tantangan terakhir untuk bisa sampai ke kilometer 0 bukan lagi soal jalur, tapi soal manajemen waktu, supaya kamu nggak ketinggalan kapal dan supaya kamu bisa menikmati penutup perjalanan dengan sempurna. Etape ke-10 adalah langkah terakhir kita untuk menuntaskan misi menuju kilometer 0 Sabang. Aku sarankan kalian berangkat pagi-pagi sekali sekitar jam 6 untuk sarapan dulu di Warkop ya, karena di Banda Aceh ini Warkop itu sudah buka sejak subuh. Kalian bisa ngopi dan juga sudah tersedia sarapan di sana. Nah, sekitar jam 6.45 kalian sudah bisa berangkat menuju Pelabuhan Ulelu supaya kalian nanti bisa check-in, bisa beli tiket supaya bisa berangkat jam 8 pagi dengan kapal Roro menuju Sabang. Ada satu hal penting yang perlu kalian catat. Akses masuk ke pelabuhan itu harus pakai etol. Jadi kalau kalian nggak punya etol atau etolnya habis, kalian bisa beli atau isi ulang di booth yang di dekat gerbang pelabuhan. Nah, etol ini dipakai pertama yang tadi kayak aku bilang untuk akses masuk ke gerbang pelabuhan, dan juga nanti untuk nge-tap gerbang check-in motor kalian di ruang tunggu motor, di parkiran motor sebelum memasuki kapal. Dan untuk tiket kapalnya sendiri bisa juga kok kalian pesan secara manual di pelabuhan tersebut. Tanya aja ke petugas. Sekitar jam 10 pagi, kalian sudah menjejakkan roda motor kalian di Pulau Weh, Sabang. Nah, dari pelabuhan Balohan tersebut, kalian bisa langsung ke Monumen Kilometer 0 Indonesia di Sabang kalau kalian memilih day trip alias nggak nginap. Dan kalian bisa makan siang di sekitar area monumen tersebut. Banyak banget penjual makanan, banyak banget warung-warung makan yang makanannya juga enak-enak. Cocok untuk makan siang kamu di sana. Tapi ingat, jam 2:30 kamu sudah harus mulai gas ke pelabuhan karena kapal sore nggak bisa nunggu kamu yang terlambat. Nanti di perjalanan balik ke Sumatera di atas kapal, kamu bisa melihat sunset yang megah di atas daratan Pulau Sumatera. Itu pengalaman yang nggak boleh kalian abaikan. Tapi kalau kalian mau menginap, saran aku pilih aja di penginapan yang adanya di Kota Sabang, ya kan? Karena di sana kalian bisa menikmati bagaimana bersahajanya Kota Sabang dan juga kalian bisa menikmati pilihan menu atau kuliner yang lebih beragam. Tapi kalau kalian mau nginap di area pantai, penginapannya, resort-resortnya banyak banget tersedia di sana. Dan kalau kamu bingung pilih yang mana, kamu bisa tanyain aku di kolom komentar atau bisa nge-DM aku langsung di Instagram yang akunnya ini nih.
Nah, setelah kamu menyaksikan 10 etape dari BSD menuju Monumen Kilometer 0 Indonesia di Sabang, mungkin kalian akan bertanya-tanya, Bang, motor apa sih yang bisa melibas jalur sepanjang tersebut? Apakah harus motor mahal? Nah, sekarang yuk kita bahas. Kesimpulannya, jalur lintas barat Sumatera ini didominasi oleh aspal yang sangat mulus. Kalaupun ada jalan yang rusak, itu biasanya hanya karena sedang dalam proses perbaikan saja. Kabar baiknya, motor dengan spek apapun bisa lewat jalur ini. Kalian nggak harus punya motor mahal sekelas GS 1200 untuk menjajal lintas barat. Asalkan motor dalam kondisi sehat, motor cc kecil pun sudah lebih dari cukup dan tetap asik buat touring di sini. Bahkan untuk tanjakan ekstrim sekalipun, motor cc kecil masih sangat mampu mengatasinya. Jadi, gak ada alasan buat nggak berangkat, ya kan? Kalau soal motor sudah kita bahas, sekarang kita akan bahas hal yang paling sering ditanyain dan yang paling sering buat orang ragu untuk touring ke Sumatera. Bang, jalurnya aman gak bang? Banyak begal nggak bang? Kita langsung masuk ke jembatan yang memisahkan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Sebenarnya di sini nggak bisa berhenti sembarangan juga karena habitat satwa liar ya. Namanya juga taman nasional. Nggak bisa sembarangan. Nah, sekarang kita bahas soal faktor keamanan. Bisa ku bilang lintas barat adalah jalur yang paling aman di antara 3 lintas utama Sumatera. Uniknya, semakin kita mendekati Aceh, jalurnya terasa semakin aman. Di Aceh, kalian jalan jam 3 dini hari pun insya Allah tetap aman. Tapi sekali lagi, aku tetap nggak merekomendasikan kamu itu untuk jalan malam. Kalau kamu nggak punya urusan yang sangat-sangat mendesak, tetap utamakan keselamatan diri kamu dan istirahat yang cukup ya bro. Guys, rupanya Pertamax-nya habis, kosong. Nah, ini yang serba sulit ya. Udah masuk Sumatera, tapi mudah-mudahan dalam sebelum 72 km kita dapat SPBU yang ada di stok Pertamax. Doain ya. Nah, satu lagi tentang kekhawatiran yang paling klasik. Apakah kita perlu bawa jerigen untuk bensin cadangan? Apakah motor kita bisa mogok gara-gara di Sumatera itu SPBU-nya nggak ada? Kita akan bahas. Mudah-mudahan ada Pertamax. Bismillah. Ada Pertamax bang? Satu. Oke. Mau nomor 1, mau nomor 700, mau nomor berapa kek, yang penting ada. Walaupun pembangunan di luar Jawa belum sepadat di sana, bukan berarti Sumatera nggak punya SPBU. SPBU di sini banyak, walau memang jaraknya tidak sedekat di Jawa. Intinya, sebelum bensin di tangki kalian itu habis, insya Allah kalian sudah ketemu SPBU berikutnya. Buat yang pakai Pertamax, kalau belum ketemu SPBU besar, kalian bisa sering menemukan Pertashop. Jadi kalau isi tangki kamu itu sudah setengah, tips dari aku, isi aja lagi sampai full. Supaya pikiran kita itu tenang, nggak was-was mikir bensin cukup nggak ya, ketemu SPBU nggak ya. Sekarang kamu udah paham bahwa bensin di Sumatera itu aman. Dan keamanan jalurnya juga terjamin insya Allah. Sekarang kita akan bahas pertanyaan keramat yang paling sering ditanyain di kolom komentar video-video Sumatera 360 season kedua kemarin. Bang, ke KM0 itu habis berapa bang? Budgetnya berapa bang? Nah, yuk kita bahas sampai ke hitungan biaya yang paling kecil. Oke, pengeluaran kita pertama untuk berangkat besok itu adalah 65.889, 66.000 aja. Jadi setiap pengeluaran itu akan kita catat dengan baik. Biar tahu nanti habisnya perjalanan kita itu berapa uangnya. Oke. Kita akan menjelaskan menggunakan metode simulasi atau tutorial mengatur budget.
Langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus tahu berapa jarak dari rumah kalian ke kilometer 0 Sabang. Aku akan bedah total pengeluaranku di Sumatera 360 season kedua babak pertama kemarin dari BSD ke kilometer 0 Sabang dengan rincian komponennya sebagai berikut. Biaya bahan bakar. Kemarin aku menghabiskan biaya bensin sebesar 1.105.000 dengan motor 250 cc 2 silinder, rata-rata konsumsinya sekitar 29 km per liter. Kalau kalian mau menghitung berapa biaya bensin yang akan kalian butuhkan buat motor kalian ke kilometer 0 Sabang, caranya adalah bagi total jarak rumah kamu ke kilometer Sabang. Misalnya kita ambil jaraknya 2.600 km dengan konsumsi BBM motor kamu per liter. Misalnya 40 km per liter. Hasil liternya tinggal dikalikan harga BBM yang kalian pakai. Mau pakai Pertalite kah atau juga Pertamax? Tipsnya, tambahkan 20% dari total biaya tersebut untuk toleransi saat macet, keliling kota, atau saat memanaskan motor kalian di pagi hari. Biaya penginapan. Komponen ini sangat krusial karena bisa memakan hingga 50% dari total biaya. Semakin banyak etapa perjalanan kamu, semakin besar biaya penginapannya. Aku menempuh 10 etape dengan total 10 malam menginap di penginapan. Satu malamnya aku menginap gratis. Dengan patokan rate rata-rata sekitar Rp300.000 per malam, pengeluaran realku untuk penginapan adalah sebesar Rp2.490.000. Kalian bisa jauh lebih hemat jika memilih penginapan seharga 150 ribuan atau malah menginapnya di masjid atau SPBU. Tapi aku tetap menyarankan kalian mencari tempat istirahat yang layak agar kondisi fisik kalian tetap terjaga. Biaya makan. Aku mematok budget sebesar Rp30.000 sekali makan. Dengan 3 kali makan sehari, artinya aku butuh sekitar Rp90.000 per hari. Meskipun seringkali sarapan sudah dapat dari hotel. Di sepanjang lintas barat Sumatera, harga makanan masih tergolong murah. Tapi total pengeluaran realku untuk makan selama perjalanan adalah sebesar Rp667.000. Biaya jajan dan logistik kesehatan. Jangan lupakan biaya ngopi, ya, biaya ngemil, cemilan, dan stok wajib obat-obatan seperti vitamin, obat masuk angin, dan lain-lain, tisu juga, serta air minum selama di perjalanan gitu kan. Dan total pengeluaran yang aku keluarkan untuk komponen ini, komponen jajan dan logistik ini adalah sebesar Rp636.500. Biaya penyeberangan dan tiket masuk. Biaya feri eksekutif Merak ke Bakauheni untuk motor di bawah 500 cc adalah sebesar Rp131.000. Itu sudah termasuk dengan satu pengendaranya. Kemudian feri Banda Aceh ke Sabang sekitar Rp70.000 dan tambahkan juga biaya kartu e-tol sekitar Rp60.000 dan tiket masuk kawasan monumen kilometer 0 Sabang sebesar Rp5.000. Jadi total untuk komponen ini adalah Rp266.000. Biaya perawatan motor atau maintenance. Ini poin yang sangat penting guys. Aku melakukan ganti oli di Bukit Tinggi seharga Rp160.000. Terus juga beli chain loop seharga Rp35.000 dan isi angin atau nitrogen sekitar Rp15.000. Dan total pengeluaran aku untuk menjaga performa motor ini adalah sebesar Rp210.000. Biaya pulsa, laundry, dan total biaya yang aku butuhkan. Total terakhir ada biaya internet sebesar Rp186.000 dan jasa laundry express 2 jam di Bukit Tinggi sebesar Rp55.000. Jika di total, pengeluaran real dari BSD Tangerang Selatan sampai ke Banda Aceh via lintas barat Sumatera menggunakan Yamaha MT-25 ini adalah sebesar Rp5.615.500. Nah, mengingat ada biaya-biaya kecil yang nggak terduga saat di minimarket, mungkin pada saat aku belanja lupa ditulis gitu kan, kita bulatin aja biaya tersebut menjadi Rp6 juta.
Nah, satu hal yang penting dalam perencanaan biaya budget perjalanan kalian, perlu juga kalian nambahin dana tak terduga sebanyak 10-20%. Dan guys, ingat dana total tersebut adalah dana sekali jalan ya, alias pergi saja dari BSD ke Sabang. Itu belum pulangnya. Nah, mengenai biaya pulang nanti itu tergantung dengan jalur mana yang akan kalian tempuh. Jalur barat lagi kah, timur, atau juga tengah? Karena tiap-tiap jalur tersebut memiliki karakter dan kebutuhan dana yang cukup berbeda pula. Itu dia tadi perincian total penggunaan dana perjalananku di Sumatera 360 season kedua tahap pertama ini dari BSD ke Banda Aceh plus Sabang di kilometer 0. Dan menurut kalian worth it nggak sih dana 6 juta tersebut aku habiskan di perjalanan ini menggunakan Yamaha MT-25 yang bermesin 2 silinder, bersesi 250 dengan perjalanan yang penuh keindahan dan drama tersebut? Coba kalian tulis opini kalian di kolom komentar. Atau mungkin ada di antara kalian yang masih memiliki pertanyaan atau keraguan tentang touring di lintas barat Sumatera. Kalian bisa tanya atau juga membuka diskusi yang lebar di kolom komentar. Nah, sekarang setelah kalian paham bagaimana cara menyusun etape, terus juga merencanakan biaya budget kamu berdasarkan konsumsi BBM motor kamu dan jarak tempuh dari rumah kamu ke kilometer 0 di Sabang, coba tentuin budget perjalanan kamu berapa dan tulis di kolom komentar. Aku tantang kamu, sekalian latihan juga dan mungkin bisa menjadi referensi bagi aku juga atau bagi teman-teman yang lain. Guys, sekarang aku akan bahas tentang satu hal penting tentang Indonesia kita. Ada satu hal yang paling jarang dibahas di konten-konten touring estetik, yakni tentang Indonesia. Bagaimana orang-orang Indonesia itu apalagi di Sumatera, tangannya ringan banget, suka sekali membantu orang-orang yang sedang safar, orang-orang yang sedang traveling. Ah iya. Ini udah jalan nasional bang? Hah? Udah jalan nasional nih? Udah, ini jalan nasional. Nah. 280 lebih kurang ke Padang. Ke Painan? Jadi kalau kamu masih takut dengan bepergian atau solo touring atau touring sendirian di lintas barat Sumatera ini, kamu ingat saja bahwa orang lokal di sini sangat suka untuk membantu siapapun yang sedang traveling, siapapun yang sedang bepergian. Kuncinya cuma satu, sopan. Oh ya, nah, ya Bu. Ya, sehat-sehat ya Bu. Bilang sama abang, makasih banyak ya. Hargai budaya dan warga lokal dengan common sense kalian, maka insya Allah kalian akan dihargai, dibantu saat ada kendala, bahkan gak jarang dianggap seperti saudara sendiri. Jadi, buang jauh-jauh rasa takut itu. Buat kalian yang sudah pernah jalan, coba tulis dong pengalaman baik kalian dengan warga lokal selama di perjalanan, biar teman-teman yang lain makin yakin buat berangkat. Satu hal yang kau pelajari sepanjang touring solo di berbagai wilayah Indonesia, orang Indonesia tuh ramah-ramah dan gak segan-segan membantu siapapun yang lagi safar, siapapun yang lagi traveling. Aku mau bilang ke kalian, jangan takut traveling sendirian. Jika di jalan kalian butuh sesuatu, minta tolong aja kepada orang lokal. Insya Allah mereka akan senang sekali membantu. Siapa kita ya kan? Indonesia. Hal lainnya yang perlu aku ungkapkan di sini adalah touring ke kilometer 0 Indonesia di Sabang itu bukan soal seberapa besar cc motor kamu dan juga bukan soal seberapa lengkap perlengkapan touring kamu. Ini semuanya soal seberapa besar mental kamu dan seberapa besar keinginan kamu untuk melihat megahnya Indonesia. Jangan tunggu motor kalian sempurna. Jangan tunggu uang kalian berlimpah ruah. Mulailah dari apa yang kalian punya sekarang. Karena apa yang akan kalian bawa pulang nanti bukan cuma foto di Tugu kilometer 0 Indonesia di Sabang. Enggak.
itu mainstream banget. Tapi yang akan kalian bawa pulang adalah pengalaman dan cerita yang gak bisa kalian beli dengan uang. Saya Pita Ade, sampai jumpa di vlog berikutnya dan tunggu perjalanan saya berikutnya. Assalamualaikum.